Dibayar supaya mau temanan sama anaknya yang kutuan. Jadi dulu aku punya teman yang kutunya banyak banget, sampai seluruh rambutnya jadi warna putih karena telur kutunya menutupi semua rambutnya. Akhirnya seluruh orang menjauh dan gak mau berteman sama dia. Bahkan di dalam satu ruangan kelas dia udah disisihkan karena terkadang kutunya sampai berjalan di bajunya. Akhirnya karena semua takut tertular, jadi gak ada yang berani dekat sama dia. Dan saat itu kita juga masih SD, jadi paham lagi mana sifat anak SD. Kita semua belum bisa menerima kekurangan teman kita, sehingga dia jadi malas sekolah dan akhirnya dia sering libur. Bahkan ya, orang yang duduk di belakang kursinya sering banget ngeliat kutunya berjalan di bahunya. Anaknya juga pendiam dan gak berani lagi bergaul dengan siapapun. Padahal saat itu rambutnya juga udah dipotong, bahkan rambutnya udah persis seperti rambut laki-laki. Tapi kutunya tetap aja gak mau habis dan tetap aja kelihatan banyak banget di atas kepalanya. Apalagi kutunya itu bisa sambil berjalan. Karena gak terima dengan perlakuan kita ke anaknya, akhirnya orang tuanya datang ke sekolah. Dia langsung nyampein ke guru dan akhirnya gurunya menyarankan untuk anaknya dipakaikan jilbab. Padahal saat itu sekolah kami itu nggak menggunakan jilbab. Tapi setelah menggunakan jilbab, kita semua tetap nggak mau temanan sama dia. Bahkan terkadang kutunya berjalan di atas jilbabnya. Karena sakit hati dan nggak terima, akhirnya orang tuanya datang diam-diam ke dalam kelas kita. Pas lagi nggak ada guru dan dia pun langsung menutup pintu ruangan kelas kita. Saat itu anaknya juga nggak mau datang ke sekolah. Akhirnya orang tuanya pun menasehati kita semua. Dia marah ke kita dan bilang kalau kutu anaknya nggak bakalan nular kecuali kita tidur satu bantal sama anaknya. Karena dia bilang kutu itu nggak bisa terbang ke kepala dan kutunya itu cuma bisa ditularkan kalau kita satu bantal. Tapi kita tetap aja bandel nggak mau dengerin apa kata mamanya. Dia pun marahin kita semua satu kelas dan bilang kalau kutu itu bukan kemauan anaknya. Dia udah melakukan segala cara buat menghilangkan kutu anaknya tapi nggak bisa hilang. Bahkan dia udah kasih racun ke kepala anaknya. Dan kutunya itu baru bisa hilang kalau mereka sekeluarga mau dibotak. Tapi dalam satu keluarga itu dia bilang nggak ada yang mau dibotak. Setelah kejadian mamanya datang ke kelas kita diam-diam, kita semua nggak ada yang berani ngaduin ke guru. Dan saat anaknya udah masuk sekolah lagi, kita tetap nggak mau temenan sampai orang tuanya benar-benar marah dan akhirnya dia datang lagi ke dalam kelas kita. Kemudian dia pun mengunci ruangan saat guru kita lagi nggak ada. Di situ dia bilang kalau ada yang mau temenan sama anaknya dia bakalan bayar, tapi nggak ada yang mau jawab. Dia pun bilang satu hari ini semuanya dikasih uang jajan asal kita nggak menjauhi anaknya dan mau berteman sama anaknya. Lalu dia kasih kita masing-masing uang 2.000-an. Dari total sekelas kita ada 30 orang. Dan anehnya kita semua menerima uang itu. Waktu SD di tahun aku itu uang 2.000-an itu udah banyak banget. Dan dengan uang 2.000 kita udah bisa beli semuanya di kantin. Setelah menerima uang jajan itu, orang tuanya mikir kita bakalan mau temanan sama anaknya. Ternyata di antara kita semua itu nggak ada yang berani. Bahkan kita malu untuk memulai karena kita takut ikut dibully sama teman-teman yang lain. Akhirnya keesokan harinya mamanya marah-marah dan datang ke kelas buat nagih uang yang dia kasih kemarin. Kita nggak mau balikin uangnya karena uangnya udah habis. Akhirnya salah satu di antara kita ngelapor ke guru dan guru pun marah ke orang tuanya karena masuk kelas tanpa izin saat kelas lagi kosong. Tapi kalau udah dewasa gini ingat kejadian itu, kita jadi malu sama diri sendiri karena udah pernah bertingkah sejahat itu.